Hai, jadi aku baru dapet masalah. Nggak masalah sih, sebenarnya aku bingung aja kenapa komputer bisa kayak gini. Jadi bos aku itu abis pindahan dari tempat satu ke tempat kedua. Dia nyalain sendiri komputernya, colok-colokin sendiri komputernya. Tiba-tiba dia manggil aku, Fitri, ini kenapa ya komputer aku nggak bisa nyala? Aku cek dong. Pertama yang aku cek semua kabelnya sudah terbasang atau belum. Yang kedua, apakah CPU-nya ini nyala? Jangan-jangan dia lupa mencet tombol on-nya. Ternyata semua udah nyala, semua udah kepasang rapih malah. Tapi kok nggak mau nyala? Pas aku cek lagi, ini CPU nyala, tapi kenapa mouse-nya itu nggak nyala? Pertama, keyboard-nya nggak nyala, monitornya otomatis nggak nyala. Aku pikir kayak, aduh, jangan-jangan motherboard-nya ini ada masalah nih, arus listrik buat nyalain itu semua gitu kan. Nah, terus aku coba bongkar CPU-nya, coba aku cek gitu. Ternyata aku masih bingung, soalnya pas aku nyalain kipasnya nyala, power supply-nya pun nggak lemah. Kalau power supply-nya lemah kan jadi kayak nyala mati gitu kan. Ini nggak normal, kelihatan di mata aku normal, aku nggak tahu kenapa ya. Nah, terus aku coba telepon teman-teman aku, terus ini kenapa ya kok kayak gini gitu kan. Katanya coba cek RAM-nya gitu kan. Aku ngecek RAM, ya aku taunya itu RAM sudah terpasang gitu. Akhirnya aku mikir kayak ya udah ngecek, kayak ada 4 slot RAM kebetulan, jadi aku cek satu-satu. Jadi di slot pertama, RAM pertama nyala atau enggak, dan seterusnya RAM kedua di slot pertama, di slot kedua, dan seterusnya. Oke, akhirnya nyala semua. Berarti harusnya oke. Terus aku nyalain dan ternyata bisa. Tapi satu masalah lagi adalah harddisknya nggak terdeteksi. Mungkin gara-gara ini dia jadi bermasalah gitu kan. Setelah itu aku coba untuk colokin harddisknya, jadi aku pindahin port-portnya gitu. Tapi ketika harddisk itu nyala, ini komputer sama sekali nggak mau nyala. Akhirnya aku copot. Terus ya diagnosa terakhir adalah ini gara-gara harddisknya. Mungkin gara-gara perpindahan tempat satu ke tempat dua, harddisknya tergoncang-goncang, dan jadilah masalah itu gitu. Karena CPU ini dibawa pakai kresek dan pakai mobil. Mungkin gara-gara itu juga. Dan perlu disadari, perlu kalian tahu, aku nggak tahu ya, di CPU-nya itu tuh ada tulisannya Windows XP. Apakah ini termasuk itu Windows XP atau bukan, aku nggak tahu. Terus RAM-nya juga masih DDR2, mungkin gara-gara ini juga. Tapi menurut kalian gimana? Hal yang aku lakuin ini tindakan yang tepat gak sih? Sharing aja ini ya.